dari prodi pendidikan geografi Departemen Geografi Universitas Universitas Negeri Padang. Nah, saat ini di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu bencana alam yaitu mitigasi bencana abrasi pantai. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu pesisir pantai, yaitu tepatnya di daerah Sungai Beremas, Kelurahan Kecamatan Lubu Begalung, Kota Padang. Nah, dapat saya lihat saya ini merupakan dampak dari bencana abrasi pantai. Abrasi pantai sendiri itu bencana alam yang terjadi akibat adanya peningkatan air laut atau arus laut yang sifatnya itu merusak. Dan salah satu dampaknya merupakan adanya arus laut atau arus pantai sudah hampir mengenai rumah warga. Ini merupakan salah satu rumah warga yang memiliki dampak dari abrasi pantai. Penyebab terjadinya abrasi ini ada dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang dapat menyebabkan terjadinya abrasi antara lain seperti pasang surut air laut, angin di atas lautan, gelombang laut, serta arus laut yang sifatnya merusak. Tentunya faktor alam yang menyebabkan abrasi ini tidak dapat dihindari karena laut memiliki siklusnya sendiri. Karena pada suatu periode tertentu angin akan bertiup sangat kencang sehingga menghasilkan gelombang dan arus laut yang besar pula yang dapat menyebabkan pengikisan pantai. Sementara itu untuk faktor manusia, ada beberapa perilaku manusia yang ikut menjadi penyebab terjadinya abrasi pantai. Salah satunya adanya ketidakseimbangan ekosistem laut di mana terjadi eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh manusia terhadap kekayaan sumber daya laut seperti ikan, terumbu karang, dan biota lainnya. Sehingga jika terjadi arus atau gelombang besar, maka akan langsung mengarah ke pantai yang dapat menimbulkan abrasi. Tak hanya itu, pemanasan global juga menjadi salah satu pemicu abrasi pantai. Apabila ada kenaikan suhu di bumi, maka es di kutub akan mencair dan permukaan air laut akan mengalami peningkatan yang dapat mempengaruhi wilayah pantai yang rendah. Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh manusia secara besar-besaran juga menjadi faktor penyebab abrasi pantai. Contohnya saat ini, Bapak Joko Widodo kembali mengizinkan pengeksplorasi pasir laut untuk negara lain. Hal itu berpengaruh secara langsung terhadap kecepatan dan arah air laut saat menghantam daerah pantai. Karena jika tidak membawa pasir, maka kekuatan untuk menghantam pantai semakin besar. Abrasi pantai ini juga menimbulkan dampak yang sangat besar. Yang pertama itu habitat flora dan fauna perlahan hilang. Jika abrasi terjadi dalam waktu yang cukup lama, maka perlahan-lahan habitat flora dan fauna laut akan menghilang. Hilangnya habitat flora dan fauna laut membuat sumber daya laut menjadi berkurang juga, sehingga penduduk sekitar akan sulit merasakan manfaat sumber daya laut. Selain itu, habitat flora dan fauna laut perlahan hilang bisa merusak ekosistem laut. Yang kedua, hutan bakau menjadi rusak. Sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa hutan bakau dapat menangkal air laut, sehingga abrasi dapat dicegah. Akan tetapi, hutan bakau akan rusak atau bahkan hancur apabila abrasi dalam skala besar terus saja terjadi. Terlebih lagi, ketika sudah memasuki musim badai, maka hutan bakau akan semakin sulit menahan gelombang laut. Yang ketiga, adanya penyusutan garis atau area pantai. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa abrasi akan membawa material pantai ke dalam laut, sehingga garis pantai akan menyusut. Jika area pantai semakin menyusut, maka tempat untuk nelayan parkir perahunya akan semakin sedikit, sehingga akan sulit untuk menyimpan perahu di tepi pantai. Selain itu, keindahan pantai bisa berkurang karena terjadinya abrasi yang cukup besar. Abrasi ini dapat kita cegah melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, memberikan larangan menambang pasir. Menambang pasir bisa menjadi salah satu penyebab abrasi. Oleh karena itu, perlu dibuat larangan menambang pasir. Dengan adanya larangan ini, maka pasir-pasir pantai akan terus ada dan tidak mudah habis, sehingga abrasi atau penggasan pantai pun dapat dicegah atau diminimalisir. Yang kedua, meningkatkan pemeliharaan terumbu karang. Meningkatkan pemeliharaan terumbu karang bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi. Hal ini dikarenakan terumbu karang yang semakin terawat dan semakin banyak akan mengurangi kekuatan gelombang laut. Yang ketiga, menanam tumbuhan bakau. Sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa tumbuhan bakau bisa menjadi tumbuhan pencegah abrasi. Dengan adanya
adanya tumbuhan bakau, maka gelombang laut atau ombak akan pecah sebelum tiba di pantai. Oleh sebab itu, di beberapa area dekat pantai kita akan menemukan hutan bakau yang bertujuan untuk menahan dan memecah gelombang laut. Sekian dari video mitigasi bencana atau abrasi pantai yang kali ini merupakan salah satu yang dilakukan dalam mata kuliah geografi